Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas 5 kaisar terbaik Romawi. Era 5 kaisar terbaik adalah di mana kondisi kekaisaran Romawi menjadi makmur, kekuatan militer yang kuat dan wilayah yang luas. Ingin tahu siapa sajakah 5 kaisar terbaik Romawi? Simak baik-baik. Yang pertama, Nerva. Nerva adalah kaisar Romawi yang menggantikan Kaisar Domitianus yang dibunuh oleh para pengawal istana. Di hari yang sama Senat Romawi mengangkat Nerva sebagai kaisar Romawi. Sebagai pemimpin baru, ia berjanji memulihkan kebebasan yang dibatasi selama pemerintahan Domitian. Nerva sendiri memiliki nama asli Marcus Cocceius Nerva, dan ia menjabat menjadi kaisar pada saat usianya 65 tahun. Sebelum menjadi Kaisar Nerva sebelumnya menjadi dewan anggota istana pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Nerva menjabat sebagai kaisar hanya 15 bulan saja. Walaupun ia menjabat dalam waktu singkat, ia memiliki peran penting yang mencegah terjadinya perang saudara di Romawi. Yang kedua, Trajanus. Trajanus adalah kaisar Romawi yang menggantikan Kaisar Nerva setelah ia mati. Trajanus menjabat dari tahun 98 Masehi hingga 117 Masehi. Trajanus memiliki nama asli Marcus Ulpius Nerva Trajanus. Di masa pemerintahan Trajanus wilayah Romawi semakin luas. Sejumlah kampanye militer dilakukan di timur. Ia melakukan kampanye melawan orang Dacia dan berhasil memenangkannya. Kemudian Trajanus berkampanye melawan Kekaisaran Partia dan berhasil memenangkan pertempuran dan menjarah ibu kotanya. Setelah itu ia merebut wilayah kerajaan Nabatea, Armenia dan Mesopotamia. Dan kemudian tugas mengonsolidasikan kekaisaran diteruskan oleh Hadrianus yang menggantikan Trajanus. Yang ketiga, Hadrianus. Hadrian adalah kaisar Romawi setelah Trajanus. Ketika ia menjabat menjadi kaisar, Hadrian melepaskan wilayah Armenia dan Mesopotamia ke Kekaisaran Partia yang sebelumnya ditaklukkan oleh Trajanus. Hadrian memiliki nama asli Publius Aelius Traianus Hadrianus. Ia memberi nama Suriah Palestina yang dulunya bernama Ludea. Selain itu Hadrian juga peduli terhadap setiap provinsi di Romawi. Kepedulian Hadrian terhadap provinsi ditunjukkan dengan mengunjungi hampir setiap provinsi Kekaisaran Romawi di masa jabatannya. Selain itu juga Hadrianus juga dikenal dengan Tembok Hadrianus yang berada di Inggris. Dulunya tembok ini digunakan untuk pertahanan dan pemisah wilayah suku barbar di Inggris dan wilayah Romawi. Yang keempat, Antoninus Pius. Antoninus Pius adalah kaisar Romawi setelah Hadrianus. Dia memperoleh nama Pius setelah penobatannya, karena membujuk senat Romawi untuk mendewakan ayah angkatnya Hadrianus. Antoninus Pius memiliki nama asli Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius. Di masa inilah keadaan Romawi menjadi damai dan tentram. Tidak ada lagi peperangan dan pemberontakan. Antoninus Pius menjabat selama 23 tahun, yaitu dari tahun 138 Masehi hingga 161 Masehi. Antoninus Pius meninggal karena sakit pada tahun 161 Masehi dan digantikan oleh putra angkatnya Marcus Aurelius dan Lucius Verus sebagai rekan kaisar. Yang kelima, Marcus Aurelius. Ketika Antoninus meninggal dunia pada tanggal 7 Maret tahun 161 Masehi, Marcus menerima tahta dengan syarat bahwa ia dan Verus diangkat sebagai kaisar bersama, dengan Verus yang kedudukannya sedikit lebih rendah. Jadi pada saat itu Romawi memiliki 2 kaisar sekaligus. Namun Lucius Verus meninggal pada tahun 169 Masehi sehingga Marcus menjadi kaisar tunggal. Marcus sendiri memiliki nama lahir Marcus Annius Catilius Severus. Kemudian setelah menjadi kaisar namanya berubah menjadi Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Selain menjadi kaisar, Marcus Aurelius juga seorang filsuf yang bijak. Beliau menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam memoir yang kemudian dijadikan sebuah buku berjudul Meditations. Marcus juga dianggap kaisar paling teladan. Bukan tanpa alasan. Marcus adalah administrator yang cakap dan terkenal karena pandangan filosofisnya. Walaupun ia kaisar yang bijak dan teladan,
pemerintahan Markus jauh dari kata damai. Banyak peperangan yang terjadi di saat Markus menjabat, misalnya serangan suku Germanik di utara Italia, dan invasi kekaisaran Partia ke Romawi meskipun Romawi tetap menang. Kegagalan terbesarnya sebagai kaisar adalah suksesi oleh putra kandungnya Commodus, tidak seperti ayahnya dan kaisar baik lainnya. Commodus dikenang oleh sejarah sebagai penguasa tirani, lebih buruk lagi. Selama berabad-abad setelah kematiannya, Markus dijunjung tinggi dan sering dianggap sebagai kaisar teladan dan bijak yang terkenal atas pandangan filosofinya.